Selamat datang di Biz Podcast. Saya Sulaiman Rohmana, mahasiswa manajemen Nusa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo listeners, selamat malam. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model keseimbangan CAPM. Berikut ini ulasannya, selamat mendengarkan. Capital Asset Pricing Model atau CAPM memiliki peran dalam keputusan investasi Anda karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham. Yang penting untuk Anda mempertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. Ini memberi kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita amati antara risiko aset dan pengembalian yang diharapkan. Hubungan ini melayani dua fungsi vital. Yang pertama, memberikan tingkat pengembalian patokan untuk evakuasi kemungkinan investasi, dan yang kedua, dalam model tersebut membantu kita untuk membuat perkiraan yang baik mengenai pengembalian yang diharapkan atas aset yang belum diperdagangkan di pasaran. Meskipun CAPM tidak sepenuhnya tahan uji empiris, namun banyak digunakan karena wawasan yang ditawarkannya dan karena akurasinya dianggap dapat diterima untuk aplikasi penting. Portofolio pasar adalah portofolio yang mencakup semua aset beresiko dan ditambahkan dengan M. Proporsi setiap saham dalam portofolio ini sama dengan nilai pasar saham, dibagi dengan jumlah nilai saham semua saham. Karena portofolio pasar berisi semua aset beresiko yang merupakan sepenuhnya terdiversifikasi, yang berarti bahwa semua resiko untuk aset individu dalam portofolio terdiversifikasi. Secara khusus, resiko unik dari setiap aset diimbangi oleh variabel unik dan dari setiap aset lain dalam portofolio. Resiko unit yang dapat didiversifikasi ini juga disebut sebagai risiko yang tidak sistematis. Ini menyiratkan bahwa hanya resiko sistematis yang merupakan variabel atau resiko yang dapat dalam semua aset berisiko yang disebabkan oleh variabel makroekonomi yang tetap berada dalam portofolio pasar dan tidak didiversifikasi. Selanjutnya adalah premi risiko. Premi risiko adalah tambahan pengembalian yang diharapkan investor dengan memperoleh risiko tambahan. CAPM dibangun di atas wawasan bahwa premi risiko yang sesuai pada suatu aset akan ditentukan oleh kontribusinya terhadap risiko portofolio investor secara keseluruhan. Kemudian capital market line atau CML menggambarkan kondisi equilibrium yang berlaku di pasar untuk portofolio efisien yang terdiri dari portofolio optimal aset berisiko dan aset bebas berisiko. Semua kombinasi aset bebas risiko dan berisiko M berada di CML, dan dalam keseimbangan semua investor akan berakhir dengan portofolio di suatu tempat di CML berdasarkan toleransi mereka. Kita dapat melihat hubungan imbal hasil yang diharapkan dan beta sebagai persamaan imbalan dan risiko. Beta sekuritas adalah ukuran risiko yang tepat karena beta sebanding dengan risiko yang disumbangkan sekuritas ke portofolio berisiko optimal. Hubungan imbal hasil yang diharapkan dan beta yang dapat digambarkan secara grafis sebagai garis saham atau SML. CML membuat grafis premi risiko dengan portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang terdiri dari pasar dan aset bebas berisiko sebagai fungsi dari standar deviasi portofolio. SML sebaliknya membuat grafis premi risiko aset individual sebagai fungsi dari risiko aset. Ukuran risiko yang relevan untuk aset individual yang dimiliki sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik bukanlah standar deviasi atau varians aset, melainkan merupakan kontribusi aset terhadap varian portofolio yang kami ukur dengan beta aset. Baik, itulah dia pembahasan tentang model keseimbangan CAPM. Intinya adalah resiko yang relevan dari setiap sekuritas adalah jumlah resiko yang disumbangkan sekuritas pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Kita dapat menghubungkan pengembalian yang diharapkan atas suatu saham dengan covariance-nya, yaitu portofolio pasar. Saya Sulaiman Rohmana, see you next time.